4 mindset yang bisa merubah hidupmu jadi lebih baik. Dengan memiliki 4 mindset ini, hidupku bisa lebih baik dari sebelumnya yang belum menerapkan mindset tersebut. Banyak orang salah dalam menjalani hidupnya, sehingga merasa bahwa kok hidupku nggak ada enjoy-enjoynya sama sekali, kok hidupku nggak ada asik-asiknya sama sekali. Itu disebabkan karena nggak memiliki mindset ini. Akan tetapi setelah kamu menerapkan 4 mindset ini, aku bisa jamin bahwa kamu bisa dapetin hidup yang lebih baik dibandingkan kamu nggak memiliki mindset ini. Disclaimer di awal, 4 ini bukan segalanya. Namun keempat ini aku filter berdasarkan yang paling banyak berdampak ke hidupku. Dan masih banyak mindset selain 4 ini yang bisa kamu terapkan, akan tetapi nggak aku bahas di video ini karena itu terlalu panjang. Langsung saja kita masuk ke mindset yang pertama. Mindset pertama yang bisa kamu terapkan sehingga kamu bisa mendapatkan hidup yang lebih baik adalah kamu tanamkan di otakmu bahwa dunia ini cuma sementara. Dunia ini nggak selamanya dan yang kita cari di dunia ini bukanlah dunia, tapi yang kita cari di dunia ini adalah akhirat. Kenapa ini penting? Karena kalau kita udah punya mindset ini, kita udah punya mindset yaitu akhirat, kita itu lebih aware lagi, lebih hati-hati lagi dalam memilih apa-apa yang halal buat kita dan apa-apa yang haram buat kita. Dan dengan punya mindset ini, kita tuh nggak matokin bahwa dunia ini segalanya. Jadi ketika kita terkena musibah, katakan kita akan berpikir bahwa, oh ketika aku bersabar kepada musibah ini, aku bisa mendapatkan ganjarannya nanti di akhirat. Dan ketika kita mendapatkan kenikmatan di dunia ini, kita akan bersyukur dan kita berpikir bahwa oh kenikmatan ini cuma sementara, kenikmatan yang aku dapatkan saat ini nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bagaimana aku mensyukurinya ataupun aku malah kufur kepadanya. Dan dulu juga aku berpikir bahwa ya dunia ini segalanya, kita harus mendapatkan segala macam hal di dunia ini dan kita harus mati-matian mengejar dunia ini. Tapi ketika aku dulu di pondok, kan aku dulu itu sekolahnya di pondok dan itu lebih membuat aku lebih aware, membuat aku lebih paham bahwa oh iya ya ternyata kita itu di dunia ya cuma sebatas nanam doang, nanti kita panennya nanti di akhirat ketika kita mendapatkan lebih aware lagi dan lebih berpikir bahwa oh iya ya di dunia ini ya kita cuma sebatas numpang lewat doang, sebatas cuma istirahat doang sebentar di sini, nanti yang benar-benar kita dapatkan ya nanti di akhirat apakah kita dimasukin ke surga ataupun kita dimasukin ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maksud dari poin ini adalah sesimpel kita itu lebih gampang untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan dan juga menghindarkan apa-apa yang dilarang. Nah, meskipun terkadang kita itu pasti terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan karena ya emang sudah sifat dasarnya gitu. Nabi sudah menjelaskan bahwa kullu bani Adam khoto wa khairu khoto'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti melakukan sebuah kesalahan dan sebaik-baik dari yang melakukan kesalahan tadi adalah orang-orang yang bertobat. Nah, setelah kita sudah tahu kita masuk ke dalam kesalahan dan kita bertobat, itu kan maksudnya kita kalau udah jatuh di sebuah lubang, kita nggak usah jatuh di lubang yang sama lagi, kita harus bertobat kepadanya. Dan karena kita udah punya mindset dunia ini cuma sementara, kita akan lebih gampang untuk nggak masuk ke lubang yang kedua tadi, karena kita tahu bahwa oh aku nggak boleh jatuh lagi, nanti kalau aku jatuh lagi ancamannya nanti keras nanti di akhirat. Oleh karena itu pasti teman-teman punya mindset ini ketika ingin hidupnya lebih baik lagi di dunia ini. Jadi mindset kedua yang mesti kamu terapkan adalah sifat tawakal. Jadi poin yang pertama dan yang kedua ini aku ambil berdasarkan Islami ya, karena basicku dari pondok, jadi yang aku sampaikan itu ada unsur-unsur Islaminya, dan nanti yang ketiga dan keempat itu baru yang secara umumnya. Tawakal ini bagi kamu yang belum tahu adalah kita menyandarkan segala urusan kita kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan suatu urusan, kita melakukan suatu amalan ataupun apapun itu, kita sudah berjuang mati-matian, kita sudah maksimalin potensi diri kita. Misalkan ketika kita lagi ujian, katakan kita sudah belajar 7 hari 7 malam, nggak tidur-tidur, begadang tidurnya jam 2 katakan, dan kita sudah belajar, benar-benar belajar, usaha kita udah sangat maksimal, dan kita ketika lagi ujian, maka yang kita lakukan adalah kita menyandarkan hati kita kepada Allah. Bagaimana kita hasilnya entah itu baik apa buruk, nanti kita serahkan kepada Allah bagaimana hasilnya. Itu contoh kalau ujian. Kalau contoh untuk berdagang adalah kita udah maksimalin penjualan kita, kita sudah marketingin kemanapun, kita sudah mempromosikan kemanapun, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi bagaimana hasilnya itu nanti baik buruknya kita serahkan kepada Allah. Ketika itu baik maka rezeki itu kapan aja akan datang ke kita, dan ketika itu buruk kita terima takdir buruk tersebut dan kita pahami bahwa ini emang yang terbaik.
ini yang pantas aku dapatkan dan aku harus terima secara ridho bagaimana takdir ini menimpa ke diri kita. Dan ketika kita sudah punya mindset ini, rasanya itu lebih nyaman lagi ketika misalkan dulu aku itu ketika ujian, ketika SMA di pondok dulu ya, aku belajar sebisaku, semaksimal mungkin, dan ketika aku menyelesaikan ujian dan hasilnya itu standar-standar aja, nggak di atas ekspektasi aku, maka hasilnya aku nggak terlalu murung, nggak terlalu cemberut, nggak terlalu galau, karena aku udah menyandarkan urusan aku kepada Allah dan hasilnya mau baik buruk itu nggak masalah karena aku sudah tawakal kepadanya. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa searching di YouTube bagaimana tawakal yang baik, apa itu tawakal, dan lebih dalam itu banyak ustadz yang menjelaskan. Bagaimana caranya teman-teman bisa cari di YouTube maupun di Google ataupun langsung datang ke kajian yang membahas tentang tawakal tersebut. Itu tips yang kedua, mindset yang kedua yang bisa teman-teman punya ketika ingin mendapatkan hidup yang lebih baik lagi. Dan mindset ketiga yang bisa teman-teman punya adalah done is better than perfect. Ini aku tahu dari mentor aku, itu dia menjelaskan bahwa ketika kita melakukan apapun itu, done is better than perfect. Selesai itu lebih baik daripada kita harus perfeksionis. Ini kejadian dulu ketika aku membuat konten, bahwa aku itu pada awal-awal membuat konten, aku berpikir bahwa aku harus perfect editannya, aku harus perfect skripnya, aku harus perfect ngomongnya dan semisalnya. Intinya segala aspek dalam konten tersebut, titelnya, thumbnailnya, dan semisalnya itu harus perfect. Aku nggak boleh upload konten tersebut kalau misalkan editnya yang belum perfect, ada yang kurang sama sekali, ada yang kurang sedikit pun aku nggak boleh upload. Intinya aku harus perfeksionis. Dan hasilnya apa? Hasilnya aku seminggu itu nguploadnya cuma sekali katakan. Yang harusnya aku seminggu itu bisa 7 kali upload karena aku ini perfeksionis, aku nggak berpikir bahwa done is better than perfect. Aku nggak upload, hasilnya akan jauh fatal. Ini kan juga sama seperti kita skripsian. Skripsi yang baik itu skripsi yang selesai, bukan skripsi yang perfect. Sama kan konsepnya, ketika kita melakukan suatu hal, kita punya mindset bahwa kita tuh nggak mesti perfect loh. Kita yang penting selesai aja dulu. Dan ini merubah hidup aku banget, dan mungkin teman-teman pernah ngerasakan, coba deh tulis di kolom komentar ya. Dan juga prinsip ini mungkin ada beberapa masalah bagi kita yang punya sifat perfeksionis banget, yang nggak boleh apa-apa kalau nggak perfect, yang nggak boleh salah sama sekali ketika ujian, yang nggak boleh salah sama sekali ketika melakukan suatu hal. Dan ini kayaknya bisa diperbaiki, kita cari tempat lain obatnya bagaimana kita mengatasi perfeksionis. Tapi aku juga pernah membuat video tentang perfeksionis, coba deh kamu klik di sini. Itu bisa langsung nganterin kamu ke video seputar perfeksionis dan cara untuk mengatasinya. Itu mindset yang ketiga yang bisa teman-teman terapkan sehingga bisa mendapatkan hidup yang lebih baik lagi. Done is better than perfect. Selesai itu lebih baik daripada perfect. Dan kita lanjut ke mindset setelahnya yang bisa kita terapkan ketika kita ingin mendapatkan hidup yang lebih baik adalah mindset seputar infinite game dan finite game. Ini maksudnya apa? Ini mungkin konsepnya agak asing bagi kita, adalah jadi kita itu dalam dunia ini ada infinite game dan ada finite game. Maksudnya apa? Contohnya gini, ketika kita bermain bola itu kan udah jelas tuh permainannya. Itu adalah finite game. Game yang sudah jelas kapan selesai, siapa yang menang itu udah jelas. Seperti waktu bermain bola 90 menit dan yang menang adalah yang mendapatkan skor terbanyak. Itu finite game. Tapi infinite game ini dia samar-samar sekali. Pemainnya nggak jelas bagaimana. Peraturannya nggak jelas bagaimana. Sebagai contoh, ketika aku menjadi seorang YouTuber di sini, maka mindsetku adalah infinite game. Yang menang bukanlah yang banyak-banyakan subscriber, yang menang bukanlah yang kontennya paling baik, tapi yang menang adalah yang konsisten, dan yang menang adalah yang lama-lamaan di sisi YouTube ini. Contoh lagi, ketika kita membuka sebuah bisnis, itu kan kita nggak tahu lawan kita siapa, kita nggak tahu kita seberapa lama bermain bisnis tersebut, tapi poinnya adalah ketika kita ingin memenangkan infinite game ini, kita harus tahan lama-lamaan. Ketika kita pengen menang, ya kita harus bagaimana kita konsisten melakukan hal tersebut. Itu tuh mindset keempat yang bisa bikin aku bertahan di sini, di content creation ini, di YouTube sini, karena aku berpikir bahwa aku YouTuber, aku content creator, aku harus punya mindset infinite game,
Yang menang adalah yang lama-lamaan di bidang ini, yang fokus di bidang ini, dan nggak keluar di bidang ini. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.